Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kali ini kami akan memaparkan beberapa materi terkait sistem saraf. Mulai dari neuron hingga pada sistem saraf pada berbagai kelompok hewan. Yang insya Allah penyajiannya akan menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Bismillah, perkenalkan nama saya Ilmitul Amalia dengan NIM 20500119009. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait neuron dan juga komponen penyusun dari sistem saraf. Pertama, neuron. Tapi, apa sih neuron itu? Nah, teman-teman, kita perlu ketahui bersama bahwasanya neuron atau biasa kita sebut juga dengan sel saraf ini merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya stimulus atau rangsangan. Nah, jutaan sel saraf yang ada di dalam tubuh kita ini akan membentuk suatu sistem yang kita sebut dengan sistem saraf. Nah, sifat unik yang ada pada sel saraf ini yang mana peka terhadap rangsangan membuatnya berbeda loh teman-teman dibandingkan dengan banyaknya sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya ada juga nih beberapa struktur dan juga bagian dari sel saraf, yaitu yang pertama ada dendrit. Nah, dendrit ini merupakan percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan yang bercabang. Nah, dendrit ini berfungsi untuk menerima dan juga menghantarkan impuls atau rangsangan dari badan sel. 2. Badan sel. Nah, badan sel ini merupakan bagian terbesar yang ada pada sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Nah, di dalam badan sel ini terdapat sitoplasma, nukleus atau inti sel, dan juga nukleolus atau anak inti. Nah, yang mana badan sel ini hanya terdapat pada sistem saraf pusat loh teman-teman. Dalam hal ini otak dan juga sumsum tulang belakang dan juga ganglion atau sekumpulan sel saraf di luar sistem saraf pusat. Yang ketiga, akson. Nah, akson atau biasa juga kita sebut dengan neurit ini merupakan serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Nah, akson ini hampir mirip loh teman-teman dengan dendrit, hanya saja akson atau neurit ini hanya ada satu buah, serta ukurannya pun lebih besar serta lebih panjang. Nah, selanjutnya akson ini berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju ke efektor, seperti sel otot dan sel kelenjar. Yang keempat, ada selaput mielin. Nah, selaput ataupun selubung mielin ini merupakan selaput yang membungkus neurit. Nah, ia berfungsi untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan juga berfungsi untuk melindungi impuls dari kebocoran serta mempercepat hantaran dari impuls yang masuk. Yang kelima, ada sel Schwann. Nah, sel Schwann ini merupakan sel yang mengelilingi selubung mielin. Nah, nama dari sel ini diambil dari nama penemunya loh teman-teman, yaitu Theodore Schwann, yaitu seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman. Nah, sel Schwann ini berfungsi untuk mempercepat laju atau jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neurit, serta membantu regenerasi dari neurit. Nah, selanjutnya yaitu nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier ini merupakan bagian antar dua segmen dari selubung mielin. Nah, yang mana nodus Ranvier ini berfungsi sebagai loncatan dari impuls agar ia sampai lebih cepat ke tempat tujuan.
Selanjutnya yang terakhir yakni sinapsis. Nah, yang mana sinapsis ini merupakan celah yang terdapat pada setiap pertemuan antar neuron satu dengan neuron yang lain. Nah, yang mana setiap sinapsis ini menyediakan koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar neuron tersebut. Nah, selanjutnya informasi-informasi ini kemudian diubah dalam bentuk zat kimia yang kita sebut dengan neurotransmitter. Baik, selanjutnya kita beralih kepada materi kedua, yakni komponen penyusun sistem saraf. Nah, perlu kita ketahui nih teman-teman, bahwasanya komponen penyusun sistem saraf ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini berfungsi untuk menerima informasi dari seluruh area tubuh. Nah, kemudian sistem akan mengkoordinasi semua informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Nah, adapun beberapa organ yang termasuk dalam sistem saraf pusat yaitu ada 3. Yang pertama yakni otak. Nah, otak ini ibarat mesin pengendali yang berfungsi untuk mengendalikan fungsi tubuh, termasuk sensasi, pikiran, gerakan, kesadaran, dan juga memori ataupun ingatan. Selanjutnya yang kedua yakni sumsum tulang belakang. Nah, jadi sumsum tulang belakang ini merupakan organ yang terhubung langsung dengan otak melalui batang otak dan kemudian mengalir di sepanjang ruas tulang belakang. Nah, fungsi dari sumsum tulang belakang ini yakni membawa informasi dari berbagai tubuh ke otak, begitupun sebaliknya. Selanjutnya yang ketiga yakni neuron. Nah, neuron ini merupakan sekumpulan sel yang membangun sistem saraf pusat yang jumlahnya ada miliaran di dalam tubuh manusia. Nah, miliaran sel ini kemudian berkomunikasi satu sama lain untuk menghasilkan respon ataupun tindakan fisik. Nah, kemudian komponen penyusun sistem saraf yang kedua di sini yakni sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi ini terbagi menjadi 2, yaitu sistem somatik dan sistem saraf otonom. Nah, baik, adapun bagian pertama dari sistem saraf tepi di sini yakni sistem somatik. Sistem somatik terdiri atas serabut saraf perifer. Nah, yang mana serabut saraf perifer ini bertugas mengambil informasi sensorik atau sensasi dari organ perifer seperti kulit. Nantinya informasi yang diperoleh akan dibawa ke sistem saraf pusat. Selain serabut saraf perifer, sistem saraf somatik juga terdiri dari serabut saraf motor yang menjulur keluar dari otak. Serabut saraf motorik ini berfungsi membawa pesan untuk menggerakkan tubuh. Nah, selanjutnya ada juga nih sistem saraf otonom. Nah, yang mana sistem saraf otonom ini merupakan jaringan sel kompleks yang mengontrol keadaan internal tubuh. Bedanya dengan sistem saraf somatik, sistem saraf otonom mengatur fungsi-fungsi tubuh di luar kesadaran seseorang. Nah, ada 2 nih teman-teman, bagian dari saraf otonom yaitu sistem simpatik dan parasimpatik. Sistem simpatik ini bertugas membuat respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman dalam waktu cepat. Nah, misalnya ketika kita sedang merasa takut atau gugup, maka sistem saraf simpatik akan memicu respon dengan mempercepat detak jantung, memproduksi kelenjar keringat, meningkatkan pernafasan, dan lain-lain. Nah, sedangkan sistem parasimpatik bertugas membuat respon, yang mana sistem parasimpatik ini bertanggung jawab menjaga fungsi tubuh agar tetap berjalan normal setelah munculnya ancaman. Nah, jadi ketika ancaman sudah berlalu, maka sistem parasimpatik ini mulai bekerja untuk memperlambat detak jantung, memperlambat pernafasan, mengurangi aliran darah ke otak, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian semua teman-teman yang ada di rumah pastinya? Nah, perkenalkan nama saya Fahad Rofia Ramadhani dengan NIM 2511905. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai fisiologi saraf dan juga pengantaran impuls menuju sinapsis. Selamat menyaksikan.
Fisiologi sistem saraf. Saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai fisiologi sistem saraf. Antara lain yang pertama ada sistem saraf pusat yang terdiri dari otak. Nah, otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Nah, otak terletak di dalam rongga tengkorak. Bagian-bagian otak terdiri dari kegiatan tubuh yang disadari, yaitu seperti berbicara, melihat, berpikir, dan lain-lain. Otak besar dibagi menjadi dua belahan yang masing-masing belahan pada otak itu disebut dengan hemisfer, yaitu otak belahan kanan ini akan mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas tubuh bagian kiri. Sedangkan pada belahan otak bagian kiri akan mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan tubuh bagian kanan. Yang kedua yaitu ada otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di bagian belakang otak besar, tepatnya di bawah otak besar, yang berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan juga mengkoordinasikan kerja otot ketika seseorang akan melakukan kegiatan dan pusat keseimbangan tubuh. Nah, otak kecil dibagi menjadi 3 daerah, yaitu otak depan, otak tengah, dan juga otak belakang. Otak depan terdiri atas 2 komponen, yaitu hipotalamus, di mana hipotalamus itu merupakan pusat pengatur suhu, selera makan, keseimbangan, cairan tubuh, dan tingkah laku maupun kegiatan reproduksi, regulasi pituitari. Yang kedua ada talamus, di mana talamus merupakan pusat sensori yang menerima semua rangsangan yang berasal dari sensori pada cerebellum. Kelenjar pituitari sebagai penghasil hormon. Yang kedua yaitu ada otak tengah dengan bagian atas merupakan lobus opticus yang merupakan pusat refleks mata. Dan yang ketiga itu ada otak bagian belakang yang terdiri dari 2 bagian, yaitu otak kecil dan medula oblongata. Nah, medula oblongata ini dia itu berfungsi sebagai pengatur denyut jantung, tekanan darah, mengatur pernafasan, sekresi pada ludah dan menelan, gerak peristaltik, batuk serta bersin. Ketiga ada batang otak. Batang otak merupakan struktur pada bagian posterior atau belakang otak. Nah, batang otak merupakan sebutan untuk kesatuan dari 3 struktur, yaitu ada medula oblongata yang merupakan nuklei. Nuklei yang merupakan asal saraf karnial 9, 10, 11 dan juga 12 yang terletak di dalam medula yang berperan dalam pengendali fungsi seperti frekuensi jantung, tekanan darah, pernafasan, batuk, menelan, dan juga muntah. Nah, yang kedua ada pons yang terletak di bagian atas dari bagian otak, di bagian batang otak maksudnya, di mana antara medula oblongata dan juga talamus, dan banyak hal yang bertindak sebagai penghubung antara kedua daerah tersebut. Nah, ukuran dan lokasinya itu membuat ide untuk mengendali dan mengarahkan banyak sinyal saraf yang sebagian besar itu berhubungan dengan wajah dan juga berhubungan dengan sistem pernafasan. 3 fungsi utama dari pons adalah sebagai jalur yang dimana untuk mentransfer sinyal antara otak besar dan juga otak kecil dan membantu untuk mengirimkan sinyal saraf kranial keluar dari otak dan ke wajah serta telinga untuk mengendalikan fungsi yang tidak disadari seperti respirasi dan kesadaran. Nah, yang ketiga ada otak tengah yang merupakan penghubung antara otak depan dan juga otak belakang. Nah, bagian otak tengah ini yang berkembang adalah ada yang disebut dengan lobus opticus yang dimana berfungsi sebagai pusat refleks pada pupil di mata dan pengaturan gerak bola mata dan juga refleksi akomodasi mata. Yang kedua yaitu sumsum tulang belakang atau medula spinalis yang dimana terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang yang dimulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang kedua. Nah, sumsum tulang belakang ini terbagi menjadi 2 lapisan, yaitu ada lapisan luar yang dimana berwarna putih dan lapisan dalam berwarna kelabu. Lapisan luar mengandung serabut saraf dan lapisan lapisan dalam mengandung badan saraf. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, saraf motorik, dan juga saraf penghubung. Nah, untuk fungsinya sumsum tulang belakang itu sebagai penghantar impuls dari otak dan ke otak serta sebagai pusat pengatur
Kedua yaitu ada sistem saraf tepi atau biasa dengan sistem saraf perifer yang meliputi seluruh jaringan saraf lain dalam tubuh. Nah, sistem saraf tepi terdiri dari jaringan saraf yang berada di bagian luar otak dan medula spinalis. Nah, sistem ini juga mencangkup saraf kranial yang berasal dari otak saraf spinal, yang berasal dari medula spinalis dan ganglia serta reseptor sensorik yang berhubungan. Nah, yang pertama ada bagian-bagian untuk saraf tepi. Yang pertama ada saraf kranial. Nah, saraf ini terdiri atas 12 pasang yang muncul dari berbagai bagian batang otak. Nah, beberapa saraf kranial tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan serabut motorik. Syaraf kranial terdiri atas beberapa syaraf, yaitu antara lain yang pertama yaitu sistem saraf olfaktoris atau CN1, itu merupakan saraf sensorik yang berasal dari epitelium olfaktori mukosa nasal. Nah, berkas serabut sensorik itu mengarah ke bulbus olfaktori dan menjalar melalui traktus olfaktoris sampai ke ujung lobus temporal atau biasa disebut dengan gyrus olfaktoris. Tempat persepsi indera penciuman itu berada pada yang kedua itu saraf CN2 yang merupakan saraf sensorik dari batang dan kerucut retina di bawah ke badan sel akson yang membentuk saraf optik. Setiap saraf optik itu keluar dari bola mata dan bintik buta dan masuk ke rongga kranial melalui foramen optik. Nah, seluruh serabut yang memanjang saat terjadinya traktus optik ini bersinapsis pada sisi lateral nuklei yang khususnya itu nuklei genikulasi talamus dan menonjol ke atas sampai ke area visual lobus occipital untuk persepsi indera penglihatan. Yang ketiga yaitu sistem saraf oculomotorius atau CN3 yang merupakan sistem saraf gabungan, tetapi sebagian besar dari sistem saraf terdiri atas sistem saraf motorik. Neuromotorik berasal dari otak tengah dan membawa impuls ke seluruh otot bola mata kecuali otot oblik superior dan rectus lateral, ke otot yang membuka kelopak mata dan otot polos tertentu pada mata. Serabut sensorik membawa informasi pada indera otot khususnya untuk kesadaran perioperatif dari otot mata yang terinervasi ke otak. Yang keempat yaitu sistem saraf traklear atau CN4 yang merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik dan merupakan saraf terkecil dalam saraf kranial. Neuron motorik berasal dari langit-langit otak tengah dan membawa impuls ke otak oblik superior bola mata. Nah, pada serabut sensorik dari spindel otot menyampaikan informasi indera otot dari otot oblik superior ke otak. Nah, yang kelima ada trigeminal atau CN5 yang merupakan saraf kranial terbesar yang merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf sensorik. Nah, bagian ini membentuk saraf sensorik utama khususnya pada wajah dan rongga nasal serta rongga oral. Neuron motorik berasal dari spons yang menginervasi otot mastikasi kecuali otot pada buksinator. Badan sel neuron sensorik itu terletak dalam ganglia trigeminal. Serabut ini bercabang ke arah distal menjadi 3 divisi, yaitu ada cabang optalmik membawa informasi dari kelopak mata, bola mata, kelenjar air mata, sisi hidung, rongga nasal, dan kulit dahi serta kepala. Yang kedua ada cabang maksilar yang membawa informasi dari kulit wajah, rongga oral, gigi atas, dan gusi serta bibir dan juga palatum. Yang ketiga ada cabang mandibular yang membawa informasi dari gigi bawah, gusi, bibir, kulit rahan, dan juga area temporal kulit kepala. Yang keenam yaitu sistem saraf abdusen atau CN6 yang merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Neuron motorik berasal dari sebuah nukleus pada spons yang menginervasi otot rectus lateral mata, dan serabut sensorik membawa pesan proprioseptik dari otot rectus lateral ke pons. Dan yang ketujuh ada saraf fasial atau CN7 yang merupakan saraf gabungan antara neuron motorik yang terletak dalam nuklei pons. Neuron ini menginervasi otot ekspresi wajah termasuk kelenjar air mata dan juga kelenjar safila, dan neuron sensorik ini membawa informasi dari reseptor pengecap sebagai perasa pada 2/3 bagian interior pada lidah.
Kedelapan yaitu saraf vestibulococlearis atau CN8, yaitu hanya terdiri dari saraf sensorik dan memiliki dua divisi, yang dimana cabang koklear atau auditori menyampaikan informasi dari reseptor untuk indera pendengar dalam organ korti pada telinga, dalam ke nuklei koklear pada medula, ke kolikuli inferior, ke bagian medial nuklei genikulasi pada talamus, dan kemudian ke area auditori pada lobus temporal. Nah, pada cabang vestibular ini membawa informasi yang berkaitan dengan equilibrium dan orientasi kepala terhadap ruang yang diterima dari reseptor sensorik pada telinga dalam. Yang ke-9, saraf glosopharyngeal atau CN9, yang merupakan saraf gabungan yang merupakan neuron motorik yang berawal dari medula dan menginervasi otot untuk bicara dan menelan serta kelenjar saliva pada parotid. Neuron sensorik membawa informasi yang berkaitan dengan rasa dari sepertiga bagian posterior lidah yang sensasi umum dari faring dan laring. Neuron ini juga membawa informasi mengenai tekanan darah dari reseptor sensorik dalam pembuluh darah tertentu. Nah, yang ke-10 ada saraf vagus atau CN10, yang merupakan saraf gabungan pada neuron motorik yang berasal dari dalam medula yang menginervasi hampir semua organ toraks dan abdomen. Nah, neuron sensorik membawa informasi dari faring, laring, trakea, esofagus, jantung, dan viscera abdomen ke medula dan spons. Yang ke-11 yaitu saraf aksesoris spinal atau CN11, merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari serabut motorik. Nah, neuron motorik berasal dari dua area bagian kranial yang berawal dari medula dan juga menginervasi otot voluntar, faring, dan laring bagian spinal yang muncul dari medula spinalis cervix, dan menginervasi otot trapezius dan juga sternocleidomastoideus. Nah, neuron sensorik ini membawa informasi dari otot yang sama yang terinervasi oleh saraf motorik, misalnya otot laring, faring, trapezius, dan otot sternocleidomastoid. Yang ke-12 yaitu sistem saraf sopoglosal atau CN12, yang termasuk saraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Nah, neuron motorik ini berawal dari medula dan mensuplai otot lidah. Nah, neuron sensorik ini membawa informasi dari spindel otot di lidah. Nah, yang kedua itu pada sistem saraf tepi yaitu ada saraf spinal. Nah, saraf spinal ini terdiri dari 13 pasang saraf yang berawal dari korda melalui radix dorsa posterior dan ventral atau anterior 1. Nah, saraf hipoglosal atau CN12 ini termasuk saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Neuron motorik yang berawal dari medula dan mensuplai otot lidah. Neuron sensorik akan membawa informasi yang dimana dari spindel otot pada lidah. Saraf spinal yang terdiri dari 13 pasang saraf yang berawal dari korda melalui radix dorsa posterior dan verta anterior ini. Pada bagian dista radix dorsal ganglio ada dua radix bergabungan membentuk satu saraf spinal. Nah, semua saraf tersebut adalah gabungan motorik dan sensorik yang dimana membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan korda melalui neuron eferen. Saraf spinal diberi nama dan angka sesuai dengan regia kolumna vertebrah tepat pada tempat munculnya saraf tersebut. Nah, yang pertama ada saraf cervix, di mana terdiri dari 8 pasang yang terdiri dari C1 sampai C8. Yang kedua saraf toraks yang terdiri dari 12 pasang yaitu T1 sampai T12, dan yang ketiga saraf lumbal 5 pasang dari L1 sampai dengan L5, dan 4 saraf sakral yaitu 5 pasang yaitu S1 sampai S5, dan terakhir ada saraf coccygeus yang terdiri dari 1 pasang. Saraf spinal meninggalkan korda melalui foramen pada intervertebral saraf yang kemudian bercabang menjadi 4 divisi, yaitu cabang meningeal, ramus dorsal, cabang ventral, dan cabang visceral. Nah, plexus adalah jaringan-jaringan yang dimana serabut saraf yang terbentuk dari ramus ventral seluruh saraf spinal kecuali T1 dan juga T2 yang merupakan saraf dari awal syaraf interkostal. Yang ketiga yaitu sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom merupakan sistem motorik eferen visceral yang merupakan sistem yang menginervasi jantung,
ke seluruh otot polos seperti pada pembuluh darah dan viscera serta kelenjar-kelenjar. Nah, sistem saraf otonom ini tidak memiliki input volunteer. Walaupun demikian, sistem ini dikendalikan oleh pusat dalam hipotalamus, medula dan juga korteks cerebral serta pusat tambahan pada formasi rektukar batang otak. Nah, divisi pada sistem saraf otonom ini memiliki dua divisi. Yang pertama yaitu divisi simpatis atau biasa dikenal dengan thoracolumbar, yang memiliki satu neuron pada preganglionik yang pendek dan satu neuron postganglionik yang panjang. Fungsi saraf ini terutama untuk memacu kerja organ tubuh, walaupun ada beberapa yang malah menghambat kerja organ tubuh. Nah, yang kedua ada divisi parasimpatis atau kraniosakral yang memiliki neuron praganglio yang panjang dan menjulur mendekati organ yang terinervasi dan memiliki serabut postganglionik pendek. Nah, pada sel neuron terletak dalam nuklei batang otak dan keluar melalui CN3, 7, 9, 10 dan syaraf ke-11. Nah, juga dalam substansi abu-abu lateral pada segmen saklar itu pada segmen saklar kedua, ketiga dan keempat medula spinalis dan keluar melalui radix vertebral. Nah, syaraf ini itu juga memiliki fungsi kerja yang berlawanan jika dibandingkan dengan saraf simpatik. Yang ketiga yaitu neuron transmitter asetilkolin itu dilepas oleh serabut preganglionik simpatis dan serabut preganglionik parasimpatik yang disebut serabut kolinergik. Nah, norepinefrin dilepas oleh serabut postganglionik simpatis yang disebut serabut adrenergik. Pada norepinefrin dan substansi yang berkaitan epinefrin juga dilepas oleh medula adrenal. Pengantaran impuls menuju sinapsis. Perjalanan impuls menuju sinapsis disebut dengan transmisi sinaptik. Nah, transmisi sinaptik ini dapat berupa transmisi elektrik pada sinaps elektrik dan transmisi kimiawi pada sinaps kimiawi. Nah, pada transmisi elektrik terjadi pada sinap dengan celah yang sempit sekitar 20 ampere sedangkan transmisi kimiawi dapat terjadi hingga pada sinaps yang memiliki celah lebar sekitar 200 ampere. Nah, pada sinaps yang memiliki celah sempit, maka potensi aksi pada bagian membran presinaps itu akan diteruskan ke membran pasca sinaps atau biasa disebut dengan sebutan subsinaps. Dengan cara kondisi yang langsung, ini merupakan perpindahan kalor atau panas melalui perantara, di mana zat perantaranya itu biasa disebut dengan biasa berupa partikel-partikel yang tidak ikut berpindah. Artinya perpindahan kalor pada suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan pada partikel-partikelnya tadi, maka potensial aksi adalah besarnya potensial pada membran yang diukur pada saat sel sedang dalam keadaan terdepolarisasi. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai fisiologi saraf dan juga penghantaran impuls menuju sinapsis. Nah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf pada hewan. Nah, sistem saraf pada hewan adalah sebuah jaringan dalam organ tubuh hewan yang terdiri dari jutaan serabut saraf dan serabut saraf terdiri dari sel-sel saraf yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, perlu diketahui bahwa saraf itu berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas yang ada di dalam tubuh hewan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf pada hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, meskipun memiliki struktur dan bentuk yang berbeda, sistem saraf pada hewan vertebrata dan invertebrata memiliki kesamaan fungsi, yaitu untuk mengatur dan mengendalikan kerja alat tubuh, mendeteksi perubahan pada lingkungan, dan mengendalikan rangsangan dari lingkungannya. Pertama, sistem saraf pada vertebrata. Nah, hewan vertebrata memiliki sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Pada amfibi, contohnya pada katak merupakan salah satu contoh hewan amfibi yang memiliki sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Otak amfibi terbagi atas 5 bagian dan cerebellum merupakan bagian yang terkecil. Ada 10 saraf kranial, 3 saraf pertama membentuk plexus brachial, saraf ke-7
ke-8 dan ke-9 membentuk plexus ischiadicus. Sistem saraf pusat meliputi otak atau encephalon dan sumsum tulang belakang medulla spinalis. Amfibi memiliki bagian otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan yang membentuk sistem saraf pusat. Sedangkan serabut saraf dan ruas tulang belakang membentuk sistem saraf tepi. Otak besarnya berkembang memanjang membentuk oval, bagian ujung otak besar berhubungan dengan indera penciuman. Otak tengah berkembang cukup baik dan terhubung dengan indera penglihatan atau lobus opticus. Otak kecil memiliki bentuk yang lengkung, mendatar menuju arah sumsum lanjutan dan kurang berkembang dengan baik. Selanjutnya, aves atau burung memiliki sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri dari serabut saraf yang berasal dari otak dan berasal dari sel-sel ruas tulang belakang. Otak burung aves terdiri dari otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan. Otak besar aves merupakan bagian utama dan otak depan terbagi menjadi dua, yaitu belahan kanan dan belahan kiri, dengan permukaan tidak berlipat-lipat sehingga tidak menampung banyak sel saraf. Otak tengah aves merupakan pusat saraf penglihat yang berkembang, baik dengan gelembung yang membuat indera penglihatan aves berkembang dengan baik. Pada bagian permukaan otak kecil aves terdapat lipatan untuk menampung sel-sel lebih banyak. Semakin banyak sel saraf pada otak kecil, maka menunjukkan bahwa pusat keseimbangan burung saat terbang berkembang dengan baik. Nah, adapun jenis-jenis otak pada aves dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Sistem saraf pada Pisces atau ikan. Pada Pisces, otak dan sumsum tulang belakang merupakan pusat susunan saraf pada ikan. Ikan tidak mempunyai telinga tengah, jadi tidak ada gendang telinganya. Oleh sebab itu, vibrasi atau suara diterima dan diteruskan melalui kepala atau tubuh. Garis lateral tubuh mempunyai perluasan di daerah kepal dan berguna untuk mendeteksi perubahan tekanan arus air seperti menghindari dari batu-batuan. Otak ikan terdiri dari otak depan, tengah, kecil, dan sumsum lanjutan. Otak depan berhubungan dengan saraf penciuman dan hidung. Otak tengah berhubungan dengan saraf penglihatan, namun kedua bagian otak tersebut tidak berkembang dengan baik, sehingga membuat indera penglihatan dan penciuman ikan tidak berkembang dengan baik. Sedangkan bagian otak kecilnya berkembang dengan baik dan berfungsi sebagai pusat keseimbangan dan pusat pengaturan gerak otot pada saat ikan berenang. Dengan adanya pusat keseimbangan tersebut membuat ikan mampu bergerak cepat di dalam air. Nah, selanjutnya pada mamalia atau hewan yang menyusui. Cerebellum besar dan berlobus lateral 2 buah. Lobus opticus ada 4 buah. Setiap bagian lapisan lateralnya dibagi oleh alur transversal menjadi lobus anterior dan posterior. Mempunyai telinga luas, gelombang suara di saluran olfaktori itu lebih luas. Hewan mamalia memiliki sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang, sumsum spinal. Beberapa jenis hewan mamalia memiliki lebih karena saraf pusatnya mengalami perkembangan yang lebih menonjol. Contohnya kemampuan hewan untuk mencari mangsa, kemampuan pada indera penglihatan dan indera pendengar pada kucing, indera pendengar yang tajam pada kelelawar, dan indera pencium yang tajam pada anjing. Nah, yang terakhir pada reptil memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat. Pada bagian otak besar yaitu lobus olfactorius, yaitu pusat pencium yang berkembang baik sehingga membuat indera penciuman menjadi lebih tajam. Namun perkembangan otak tengah pada hewan reptil terdesak oleh otak besar sehingga membuat otak tengah menjadi kurang berkembang, sehingga menyebabkan indera penglihatan hewan reptil menjadi kurang tajam atau buram.
Nah, selanjutnya pada hewan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Hewan invertebrata memiliki sistem saraf berbentuk seperti tangga tali. Yang pertama yaitu sistem saraf pada cacing atau vermes. Cacing memiliki sistem saraf dengan bentuk seperti tangga tali memanjang dan arah kepala ke arah belakang atau bagian ekor. Pada bagian sistem saraf tangga tali terdapat berkas saraf yang membentuk simpul-simpul saraf yang disebut dengan ganglion atau ganglia. Sebagai contoh, pada cacing pipi seperti planaria memiliki susunan saraf yaitu 2 ganglia di bagian kepala, dan di tiap ganglion terdapat berkas saraf memanjang longitudinal ke bagian ekor. Nah, setiap berkas saraf memiliki cabang-cabang lebih kecil sehingga mampu menjangkau seluruh bagian tubuh. Lalu, pada setiap ruas tubuh terdapat ganglion yang membentuk cabang-cabang halus. Sistem saraf pada ruas berfungsi untuk mengatur gerakan tubuh cacing tanah. Nah, selanjutnya pada protozoa. Di sini ada 2 contoh yaitu amoeba dan paramecium. Amoeba belum memiliki sistem saraf tetapi peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Jika terkena rangsangan yang kuat bergerak menjauh. Jika rangsangan lemah atau lembut, amoeba akan mendekatinya. Selanjutnya, pada paramecium mempunyai sistem fibril yang peka terhadap suhu dan sinar. Sistem fibril berfungsi untuk mengatur gerakan bulu-bulu getar atau silia. Nah, selanjutnya pada serangga. Saya ambil contoh yaitu belalang. Belalang merupakan salah satu contoh serangga yang memiliki sistem saraf tangga tali dan mirip dengan sistem saraf pada cacing tanah. Belalang memiliki sistem saraf yang terdiri dari ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Ganglion kepala terdiri dari 2 ganglion terbesar yang ada di bagian kepala atas. Dalam ganglion kepala terdapat saraf penglihatan mata, saraf peraba, dan antena. Antara ganglion ruas badan satu dengan ruas badan yang lainnya dihubungkan oleh 2 serabut saraf. Setiap ganglion ruas badan membentuk cabang-cabang serabut yang bercabang lagi ke bagian tubuh yang saling berdekatan. Nah, yang terakhir yaitu ubur-ubur atau Hydra sp. Ubur-ubur atau Hydra sp belum memiliki sistem saraf dan sel-sel saraf. Ubur-ubur dan Hydra sp menyebar ke seluruh tubuh secara merata dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan membentuk suatu anyaman. Sel-sel saraf motorik berakhir pada serabut otot, dan sel saraf sensorik berakhir pada permukaan tubuh. Hubungan sel saraf otot memungkinkan hewan dapat memberikan reaksi terhadap berbagai rangsangan dari luar tubuh seperti sentuhan cahaya ataupun keberadaan makanan. Baik, itulah video pembelajaran dari kelompok 8. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.